Yo, hello world, welcome back again to my channel Gastian DH. So, jadi di video kali ini adalah video percakapan cermin episode ke-22. Dan gue pengen ngebahas tentang lagi-lagi produktivitas lah gitu. Jadi setelah gue banyak berpikir kembali tentang proses produktivitas itu, jadi kan dari dulu gue tuh emang sering ya ada momen-momen kebangkitan gitu, dimana di momen tersebut gue bener-bener produktif, gue bener-bener bertekad untuk berubah. Dan memang ada beberapa momen dimana gue itu bener-bener produktif gitu, termasuk di hari-hari awal gue membuat percakapan cermin ini gitu. Dan memang selalu ada dua fase, dimana fase produktif dan fase tidak produktif. Namun ya lebih banyaknya fase yang tidak produktif itu. Ya walaupun memang di akhir-akhir ini cukup banyak lah fase produktifnya, tapi ya gue pengen agar gue selalu bisa produktif setiap saatnya. Atau setidaknya kalaupun misalnya gue nggak memproduksi sesuatu gitu, gue nggak memproduksi konten, gue nggak memproduksi ide segala macam itu, ya gue bisa belajar lebih banyak lagi. Gue juga bisa recovery istilahnya dengan benar gitu, recovery atau healing gitu dengan benar. Nggak cuma cuma mikir itu yang penting buat kita seneng, lalu nganggap itu adalah self reward. Padahal kan ya kalau misalnya kita emang pengen reward yang bener-bener bagus gitu untuk kita dan masa depan kita, ya ada reward tertentu juga yang memang bisa membantu kita untuk recovery atau healing lah gitu. Jadi perilaku misalnya kayak melakukan atau bermain sosmed secara impulsif dan lain sebagainya, hal-hal secara impulsif yang cukup destruktif lah gitu, itu sebenarnya nggak ngasih kita self reward gitu, nggak ngasih reward yang nyata gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu justru malah menjadi destruktif lah gitu. Bayangin aja lah contoh kasus yang lebih ekstrimnya itu, ada orang melakukan sesuatu dan self rewardnya itu dikasih narkoba. Ya kan emang narkoba itu bisa bikin senang, tapi kan itu destruktif gitu, itu merusak, perilaku yang merusak. Yang sama halnya dengan kegiatan-kegiatan di internet juga. Ya kalau misalnya self reward misalnya main game, ya masih tetap oke lah. Apalagi kalau misalnya gamenya game story yang rich story gitu, yang ya anggap aja lo membaca sebuah buku cerita fiksi lah gitu. Dan ya ada beberapa perilaku yang cukup oke juga, tapi banyak juga perilaku yang destruktif lah di internet itu. Jadi gue juga harus bisa mengetahui nih, kira-kira perilaku apa yang bisa memberikan gue reward dengan baik gitu, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Karena kalau misalnya gue pengen misalnya recovery atau healing dengan cara jalan-jalan kayak gitu kan, ya gue gak punya modal banyak gitu. Atau misalnya hal-hal lainnya yang butuh modal banyak kan gak bisa dilakukan. Jadi harus juga bisa mencari cara bagaimana caranya agar bisa healing atau recovery dengan cara yang mudah, affordable, dan bisa dilakukan kapanpun gitu dengan mudah. Dan ya salah satunya meditasi sih. Itu adalah hal yang udah lama nggak gue lakukan lagi, padahal dulu juga cukup sering lah. Dan ini juga yang membuat gue berpikir tentang kalau misalnya dulu itu gue pernah bangkit kan, ada momen-momen dimana gue itu pengen produktif dan lain sebagainya, dan ada alasan-alasan tersendiri dari setiap momen itu gitu. Jadi contohnya ada saat gue bangkit karena dengan latar belakang ingin memperbaiki pola tidur gitu. Jadi ternyata setelah gue mencoba untuk memperbaiki pola tidur, akhirnya sisanya itu baik semua. Ada juga dari latar belakang dopamin detox gitu. Jadi ketika gue meninggalkan HP, semuanya juga menjadi lebih baik gitu. Ada juga dari latar belakang memperbaiki ini bukan neuroscience. Ya, dengan background, ya dengan latar belakang juga neuroscience, tapi lebih spesifiknya memperbaiki hormon-hormon gitu. Jadi meregulasikan hormon kortisol gitu. Jadi di pagi hari itu gue mencoba untuk memproduksi hormon kortisol lebih banyak, sehingga di malam hari
kortisolnya udah semakin sedikit gitu. Jadi hormon kortisol itu kan pasti dikeluarkan setiap harinya, dan kalau misalnya gak dikeluarin di pagi hari ya nanti dikeluarinnya di malam hari gitu. Dan ya gue pernah ingin berkembang jadi lebih baik itu dengan cara yang seperti itu, dengan latar belakang meregulasikan hormon kortisol, dan nanti ada hubungannya juga dengan dopamin. Tapi hal-hal yang kayak gitu justru sering kali terlupakan gitu dan jadi terbelakangi gitu. Misalnya 2 minggu gue udah bisa menjadi lebih baik nih dengan cara yang seperti itu, tapi malah lama kelamaan gue lupa sendiri dengan prinsip-prinsip seperti itu, dengan alasan-alasan yang seperti itu gitu. Jadi kadang gue bertekad lah untuk berubah dengan memperbaiki pola tidur gitu. Tidur setiap hari minimal 7,5 jam atau 6 jam paling kecil banget. Nah, ada gitu dimana satu hari gue nggak melakukan hal tersebut, dan dimulai dari situlah momentum gue mulai hancur gitu. Dan lainnya juga misalnya kayak dopamin detox, ya sekarang mulai berjalan gitu. Maksudnya waktu dari video percakapan cermin yang episode 1 itu adalah mungkin udah 1 minggu atau 2 minggu berjalan dan itu baik terus gitu. Tapi ternyata setelah ada lagi HP, ya semuanya ambiar lagi, perlahan-lahan mulai ambiar gitu. Dan masih banyak lah contoh-contoh lainnya yang dimana akhirnya hal-hal tersebut itu terlupakan gitu. Dan justru dari setiap sesi-sesi kebangkitan gue itu, di kebangkitan yang selanjutnya gue itu melupakan hal-hal yang penting dari kebangkitan yang sebelumnya pernah terjadi gitu. Misalnya dulu itu gue pernah bertekad tentang punya gaya hidup yang sehat gitu, dengan olahraga yang rutin itu segala macam. Tapi dari sekarang ya 1 tahun terakhir itu gue udah jarang melakukan hal tersebut lagi. Mungkin dari 2 tahun terakhir itu gue kelas 10 itu ya gue konsisten olahraga gitu, dan itu menjadi salah satu alasan gue untuk berkembang. Dan ya dari memperbaiki olahraga aja sisanya bakal ikut baik gitu. Namun ya sekarang setiap harinya setiap sesi kebangkitan lagi beda lagi alasannya, dan ya setiap itu works gitu. Mungkin untuk awal-awal works, tapi lama-kelamaan bukan metode tersebut yang akhirnya gagal, tapi karena akhirnya gue melupakan hal-hal tersebut gitu, melupakan alasan-alasan tersebut. Dan sekarang gue sedang mencari cara gitu, gimana caranya agar gue selalu ingat dengan prinsip-prinsip yang gue buat, dengan alasan-alasan yang gue pegang, alasan-alasan yang gue punya, dan tekad-tekad yang gue bulatkan gitu. Contohnya ya kayak tentang dopamin itu kan, gue mempelajari tentang dopamin juga kan butuh effort gitu. Dan itu pemahaman tentang dopamin gue udah cukup bagus gitu. Dan kalau misalnya gue menerapkan itu ya akan bagus lagi gitu. Misalnya gue tahu gitu kalau misalnya gue melakukan tindakan impulsif itu mengeluarkan dopamin yang tinggi, sehingga sehingga hal-hal yang dopaminnya kecil itu bakal tidak menyenangkan, dan gue pengen terus mencari hal-hal yang bisa memberikan dopamin yang tinggi. Apalagi kalau misalnya hal itu dilakukan dengan mudah, maka ya gue gak bisa lepas dari hal tersebut gitu, dari hal yang memberikan dopamin tinggi dengan cara yang mudah, dengan cara yang instan. Dan itulah juga kenapa alasan gue orang-orang itu bisa kecanduan dengan HP atau lain sebagainya. Dan kalau misalnya gue udah paham tentang itu lalu gue terapkan, ya gue bisa menjadi lebih baik gitu. Cuman yang jadi tantangannya itu gue selalu lupa lagi dan lupa lagi. Dan sekarang gue mencoba untuk mengingat-ingat kembali gimana caranya gitu, gimana caranya agar gue itu bisa menerapkan setiap pemahaman gue gitu tentang pengembangan diri, dan tidak melakukan hal-hal tersebut, menjadikannya sebagai prinsip lah gitu. Dan yang gue pikirkan ya mungkin bisa aja kalau misalnya gue terapkan itu terhadap lingkungan gue sendiri gitu. Dan gue mencoba untuk ya membuat poster pengingat gitu kayak tentang dopamin. Ini yang gue buat sekarang itu kelihatan gak sih? Kayaknya nggak kelihatan ya, ini di atas ini gitu. Jadi ya sesimpel sesederhana tulisan dopamin drive you gitu,
sesimpel itu ya bisa menjadi pengingat gitu. Apalagi ya setelah gue membaca buku Thinking Fast and Slow, di mana sumber-sumber eksternal gitu, stimulus eksternal gitu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir gitu. Dan kalau misalnya gue membuat suatu poster gitu yang bisa menjadi jangkar untuk menarik informasi gitu tentang dopamin di otak gue, ya maka gue bisa terus ingat tentang hal tersebut kan gitu. Dan gue juga ingin mencoba untuk menerapkan ini pada kehidupan sehari-hari gue gitu. Misalnya di lingkungan gue sendiri kan tadi contohnya poster, bisa juga dari media yang lain gitu, misalnya wallpaper di HP ataupun di wallpaper di komputer ataupun apalah gitu, ataupun gue membuat sebuah flashcard yang harus setiap hari gue baca dan itu isinya tentang prinsip-prinsip gue atau kayak gimana. Yang penting gue harus tetap menerapkan terus apa yang gue percaya, dan ya agar nggak kaku juga ya itu akan terus diupdate gitu prinsip-prinsipnya. Yang penting itu bisa membawa gue ke arah yang